Alhamdulillah, berjumpa kembali di Charma Channel, yang keren beken penuh inspiratif. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat, dan berlimpah karunia yang banyak yang penuh keberkahan. Saya Saddam Hussein, di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang dosa di balik altar antara pastor dan jemaatnya. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo langsung saja kita simak berikut ini. Hujan turun rintik-rintik saat Jessica melangkah masuk ke dalam gereja tua di sudut kota Manado. Hatinya bergetar dalam gelisah, merasa terbebani oleh dosa yang baru saja ia perbuat. Suaminya, seorang pengusaha sukses, sudah hampir sebulan pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, seperti biasanya. Kesepian yang merayap membuatnya lengah, dan tadi malam ia jatuh dalam godaan yang tak bisa ia kendalikan. Di dalam bilik pengakuan dosa, suara lembut seorang pastor menyambutnya. "Anakku, apa yang ingin kau akui?" Jessica menghela napas panjang, suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. "Saya telah melakukan dosa besar, Pastor. Saya telah mengkhianati suami saya." Di balik kisi-kisi bilik pengakuan dosa, Pastor Rafael mendengarkan dengan tenang. Matanya terpejam, meresapi setiap kata yang keluar dari bibir wanita itu. Jessica adalah jemaat yang cukup sering datang ke gereja, tapi baru kali ini ia datang dengan keadaan begitu rapuh. Pastor Rafael tak bisa mengabaikan getaran emosinya. Suara Jessica yang lirih, penuh rasa bersalah, dan tatapan mata yang basah saat ia keluar dari bilik pengakuan. Seharusnya, tugasnya sebagai seorang pastor adalah menenangkan dan membimbing. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang goyah. Jessica adalah wanita yang bukan hanya cantik, tapi juga memiliki pesona yang begitu lembut, begitu menggoda dalam kepedihan dan kerapuhannya. "Pastor, apakah saya masih bisa diampuni?" tanya Jessica dengan mata yang berkaca-kaca. Pastor Rafael menelan ludah. Ia menatap Jessica dalam-dalam, mencoba mencari jawaban yang tepat, tetapi hatinya sendiri mulai bergetar. Dan sejak malam itu, dosa yang lain pun dimulai, bukan lagi dosa yang dilakukan Jessica sendirian, tapi dosa yang mereka ciptakan bersama. Sejak malam pengakuan dosa itu, Jessica merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Setiap kali ia melangkahkan kaki ke gereja, hatinya berdebar lebih kencang. Bukan lagi karena rasa bersalah, tetapi karena kehadiran Pastor Rafael yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat dan tatapan mata yang menenangkan. Pastor Rafael pun merasakan hal yang sama. Setiap kali melihat Jessica duduk di bangku gereja, fokusnya terpecah. Doa-doa yang ia panjatkan terasa hampa, pikirannya melayang memikirkan wanita dengan senyum lembut itu. Ia berusaha menepis perasaan itu, mengingat kaul sucinya sebagai pastor. Namun, hati manusia tak selalu sejalan dengan akal. Suatu hari, setelah misa pagi, Jessica memberanikan diri mendekati Pastor Rafael. "Pastor, apakah saya bisa berbicara dengan Anda sebentar?" tanyanya dengan suara lirih. "Tentu, Jessica. Mari kita duduk di taman belakang," jawab Pastor Rafael sambil menunjukkan jalan. Di taman yang sepi itu, di antara bunga-bunga yang bermekaran, mereka duduk berdua. Angin sepau-sepau meniup lembut, menciptakan suasana yang tenang namun penuh ketegangan. "Ada apa, Jessica? Apa yang ingin kau bicarakan?" tanya Pastor Rafael, meskipun dalam hatinya ia sudah menduga arah pembicaraan ini. Jessica menunduk, memainkan jemarinya yang gemetar. "Sejak malam itu, saya merasa berbeda. Ada perasaan yang tak bisa saya jelaskan. Setiap kali saya datang ke gereja, hati saya berdebar. Dan saya tahu, ini salah. Tapi saya tak bisa menghindarinya." Pastor Rafael menghela napas panjang. Ia merasakan hal yang sama, namun sebagai pemimpin rohani, ia harus kuat. "Jessica, kita manusia biasa. Perasaan itu wajar. Tapi kita harus ingat posisi kita. Saya seorang pastor, dan kau adalah istri dari jemaat kita. Kita tak boleh membiarkan perasaan ini menguasai kita." Mata Jessica mulai berkaca-kaca. "Saya tahu, Pastor. Tapi semakin saya mencoba menjauh, semakin kuat perasaan ini. Apa yang harus saya lakukan?"
Dalam kebimbangan, Pastor Rafael meraih tangan Jessica, mencoba menenangkan. Namun, sentuhan itu justru menyalakan api yang selama ini mereka pendam. Mata mereka saling bertemu, dan dalam sekejap, jarak di antara mereka menghilang. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh hasrat, melupakan segala norma dan kaul yang mengikat. Detik itu juga, mereka sadar bahwa hubungan ini tak lagi bisa dihindari. Cinta terlarang yang mereka rasakan begitu kuat, mengalahkan segala logika dan aturan. Mereka memutuskan untuk menjalani hubungan ini secara diam-diam, berharap tak ada yang mengetahui. Malam-malam berikutnya, gereja menjadi saksi bisu pertemuan mereka. Di balik altar suci, di antara lilin-lilin yang menyala redup, mereka menumpahkan perasaan yang selama ini terpendam. Setiap sentuhan, setiap ciuman, membawa mereka ke dunia lain, dunia di mana hanya ada mereka berdua. Namun, di balik kebahagiaan itu, bayang-bayang dosa selalu menghantui. Setiap kali mereka berpisah, rasa bersalah menyelimuti. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan adalah salah. Tapi cinta yang membara membuat mereka buta akan konsekuensi. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu berlalu, dan hubungan rahasia antara Jessica dan Pastor Rafael semakin dalam. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, berbagi momen-momen penuh gairah yang tak terucapkan. Namun, setiap pertemuan meninggalkan jejak rasa bersalah yang semakin sulit diabaikan. Suatu hari, saat Jessica sedang berbelanja di pasar, ia bertemu dengan Maria, seorang jemaat setia gereja yang juga sahabat lamanya. Mereka berbincang ringan, namun tiba-tiba Maria menatap Jessica dengan sorot mata penasaran. "Jessica, belakangan ini kau sering terlihat di gereja. Apakah ada sesuatu yang ingin kau bagikan?" tanya Maria dengan nada lembut namun tajam. Jessica tersentak, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Oh, tidak ada apa-apa, Maria. Aku hanya merasa perlu lebih mendekatkan diri pada Tuhan." Maria tersenyum tipis, namun tatapannya seolah menembus kedalaman hati Jessica. "Baiklah, jika kau butuh teman bicara, aku selalu ada untukmu." Percakapan itu meninggalkan kegelisahan di hati Jessica. Ia sadar bahwa hubungan mereka mulai menarik perhatian, dan itu bisa berujung pada skandal besar yang menghancurkan reputasi mereka berdua. Sementara itu, Pastor Rafael juga merasakan tekanan yang sama. Dalam setiap khotbahnya, ia merasa seolah-olah semua mata menatapnya dengan curiga. Doa-doanya menjadi hampa, dan ia mulai meragukan panggilannya sebagai pelayan Tuhan. Suatu malam, mereka bertemu di sebuah rumah kosong di pinggiran kota, tempat yang selama ini menjadi saksi bisu cinta terlarang mereka. Dengan wajah penuh kecemasan, Pastor Rafael memulai pembicaraan. "Jessica, kita tak bisa terus seperti ini. Dosa kita semakin dalam, dan aku takut Tuhan tak akan mengampuni kita." Jessica menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tahu, Rafael. Tapi aku tak bisa membayangkan hidup tanpa dirimu." Mereka terdiam, tenggelam dalam pergulatan batin masing-masing. Di luar, hujan turun deras, seolah mencerminkan kekacauan hati mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Suami Jessica, yang selama ini sibuk dengan bisnisnya, tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Kehadirannya yang mendadak membuat Jessica panik. Ia khawatir suaminya akan mencium aroma perselingkuhan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Di sisi lain, Pastor Rafael menerima surat dari keuskupan yang memberitahukan bahwa ia akan dipindahkan ke paroki lain karena alasan restrukturisasi gereja. Berita ini menghantamnya seperti petir di siang bolong. Ia dihadapkan pada pilihan sulit, meninggalkan Jessica atau menolak perintah atasannya dan menghadapi konsekuensinya. Dalam kebingungan dan ketakutan, mereka memutuskan untuk bertemu sekali lagi di tempat rahasia mereka. Dengan air mata dan pelukan perpisahan, mereka berjanji untuk saling mengingat namun menyadari bahwa hubungan mereka tak bisa berlanjut. Meskipun keputusan untuk berpisah telah diambil, hati mereka terus meronta, menolak kenyataan pahit itu. Setiap malam,
Bayangan satu sama lain menghantui pikiran mereka, membuat tidur terasa hampa dan gelisah. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota Manado, Jessica duduk di ruang tamunya, menatap kosong ke arah jendela. Kilatan petir menerangi wajahnya yang basah oleh air mata. Tiba-tiba, dering telepon memecah keheningan. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Jessica, ini aku, Rafael." Suara di seberang sana terdengar serak, penuh kerinduan. "Rafael, aku merindukanmu," jawab Jessica dengan suara bergetar. "Aku juga, sayang. Aku tak bisa lagi menahan perasaan ini. Aku ingin bertemu denganmu, sekarang." Tanpa ragu, Jessica menyetujui. Mereka memutuskan untuk bertemu di rumah kosong yang selama ini menjadi saksi bisu cinta mereka. Di tengah hujan yang masih mengguyur, Jessica berlari menuju tempat itu. Pakaian basah kuyup menempel di tubuhnya, namun ia tak peduli. Sesampainya di sana, ia melihat Rafael sudah menunggunya di ambang pintu, juga basah oleh hujan. Tanpa kata, mereka saling berpelukan erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah, meluapkan segala kerinduan yang tertahan. Malam itu, di bawah atap rumah tua yang berderit, mereka menyerahkan diri sepenuhnya pada api cinta yang membara. Pagi menjelang, sinar matahari menembus celah-celah jendela yang berdebu. Jessica terbangun dalam pelukan Rafael, merasa damai meski sadar akan dosa yang mereka perbuat. Rafael menatapnya dengan mata penuh cinta, namun juga tersirat kekhawatiran. "Jessica, apa yang kita lakukan ini salah. Tapi aku tak bisa hidup tanpamu," ucap Rafael lirih. "Aku pun begitu, Rafael. Cinta ini terlalu kuat untuk diabaikan," balas Jessica sambil mengelus pipi Rafael. Mereka tahu bahwa hubungan ini tak akan diterima oleh masyarakat, dan konsekuensinya bisa menghancurkan hidup mereka. Namun, cinta yang mereka rasakan begitu nyata, begitu mendalam, hingga sulit untuk dilepaskan. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh pertemuan rahasia yang semakin intens. Mereka mencuri waktu di tengah kesibukan, mencari celah untuk bisa bersama meski sejenak. Namun, bayang-bayang dosa terus menghantui, membuat mereka hidup dalam ketakutan akan ketahuan. Suatu hari, saat sedang bersama di rumah tua itu, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantung mereka berdegup kencang, panik menyelimuti. Ternyata, Maria, sahabat Jessica, mengikuti jejaknya dan menemukan rahasia mereka. "Jessica, apa yang kau lakukan?" "Dan dengan Pastor Rafael?" teriak Maria dengan mata terbelalak. Jessica dan Rafael terdiam, tak mampu berkata-kata. Mereka tahu, rahasia ini tak lagi bisa disembunyikan. Kabar tentang hubungan terlarang mereka segera menyebar ke seluruh kota. Jemaat gereja merasa dikhianati, suami Jessica marah besar, dan pihak keuskupan memanggil Rafael untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di tengah kekacauan itu, Jessica dan Rafael harus menghadapi konsekuensi dari cinta mereka. Rafael dicopot dari jabatannya sebagai pastor, sementara Jessica menghadapi perceraian dan cemoohan masyarakat. Namun, di balik semua itu, cinta mereka tetap teguh. Mereka memutuskan untuk meninggalkan kota, memulai hidup baru di tempat lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Jessica dan Rafael memutuskan untuk meninggalkan kota demi memulai hidup baru bersama. Mereka memilih sebuah kota kecil di tepi pantai yang jauh dari keramaian dan ingar-bingar kehidupan sebelumnya. Di sana, mereka berharap dapat menjalani cinta mereka tanpa bayang-bayang masa lalu. Namun, kehidupan baru tidak semudah yang mereka bayangkan. Masyarakat setempat mulai curiga dengan latar belakang mereka yang misterius. Bisikan dan gosip mulai beredar, membuat Jessica dan Rafael merasa terasing. Suatu malam, saat mereka berjalan di tepi pantai, sekelompok pemuda mendekati mereka dengan tatapan sinis. "Hei, kalian pendatang baru, ya? Apa yang kalian sembunyikan?" tanya salah satu pemuda dengan nada menantang. Rafael mencoba menenangkan situasi. "Kami hanya ingin hidup tenang di sini.
Tidak ada yang kami sembunyikan. Namun, pemuda-pemuda itu tidak puas dengan jawaban Rafael. Mereka mulai mengintimidasi, mendorong Rafael dan menarik Jessica. Ketegangan memuncak, dan perkelahian pun tak terhindarkan. Rafael berusaha melindungi Jessica, namun jumlah mereka yang lebih banyak membuat Rafael kewalahan. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua datang dan berteriak, "Hentikan! Apa yang kalian lakukan? Biarkan mereka pergi." Pemuda-pemuda itu mundur dengan enggan, meninggalkan Rafael dan Jessica yang terluka. Pria tua itu membantu mereka berdiri dan mengajak mereka ke rumahnya untuk merawat luka-luka mereka. Bab 10. Penjaga Rahasia. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Budi, seorang nelayan yang telah tinggal di desa itu sepanjang hidupnya. Di rumahnya yang sederhana, Pak Budi merawat luka-luka Rafael dan Jessica dengan penuh perhatian. "Terima kasih, Pak Budi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi jika Anda tidak datang," ucap Jessica dengan mata berkaca-kaca. Pak Budi tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Desa ini memang kadang sulit menerima orang baru. Tapi aku percaya setiap orang punya alasan dan cerita masing-masing." Rafael merasa ada kepercayaan yang tumbuh pada Pak Budi. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan untuk menceritakan latar belakang mereka. Tentang cinta terlarang, pelarian, dan harapan untuk memulai hidup baru. Pak Budi mendengarkan dengan seksama tanpa menghakimi. Setelah Rafael selesai bercerita, Pak Budi berkata, "Setiap cinta punya ujian dan pengorbanannya sendiri. Kalian telah memilih jalan yang sulit, tapi jika cinta kalian kuat, kalian akan mampu melewatinya." Kata-kata Pak Budi memberikan semangat baru bagi Rafael dan Jessica. Mereka memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi dan mulai berinteraksi dengan masyarakat desa, menunjukkan niat baik mereka. Perlahan, masyarakat desa mulai menerima kehadiran Rafael dan Jessica. Mereka membantu di berbagai kegiatan desa, menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi bagian dari komunitas. Namun, ujian belum berakhir. Suatu hari, seorang pria asing datang ke desa mencari mereka. Ternyata, pria itu adalah detektif yang disewa oleh suami Jessica untuk menemukannya. Detektif itu menemui Rafael dan Jessica di rumah mereka. "Kalian telah membuat banyak orang khawatir. Suami Anda, Nyonya Jessica, ingin Anda kembali." Jessica terkejut dan ketakutan. "Aku tidak akan kembali padanya. Aku mencintai Rafael." Detektif itu menghela napas. "Saya hanya menjalankan tugas. Tapi jika Anda menolak, konsekuensinya bisa berat. Suami Anda memiliki koneksi yang luas dan bisa membuat hidup Anda sulit." Rafael menggenggam tangan Jessica erat. "Kami tidak akan menyerah pada ancaman. Kami hanya ingin hidup damai." Detektif itu menatap mereka sejenak sebelum berkata, "Baiklah, saya akan menyampaikan pesan Anda. Tapi bersiaplah untuk segala kemungkinan." Setelah detektif itu pergi, Rafael dan Jessica merasa bayangan masa lalu kembali menghantui mereka. Namun, mereka bertekad untuk tetap bersama dan menghadapi segala rintangan yang datang. Berjalannya waktu, hubungan rahasia yang pernah penuh gejolak itu mulai mengalami perubahan. Di tengah kehidupan baru yang mereka jalani di desa pesisir, Rafael dan Jessica semakin sering berdiskusi dengan Pak Budi. Di ruang sederhana di rumah Pak Budi, percakapan mereka tidak hanya tentang masa lalu yang kelam, tetapi juga tentang harapan dan jalan menuju penebusan. Pak Budi, dengan kelembutan seorang yang bijaksana, mulai membuka cakrawala pemikiran mereka tentang kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah mengajarkan tentang kasih sayang, pengampunan, dan jalan yang lurus. Setiap manusia diberi kesempatan untuk bertobat dan memulai lembaran baru, ujar Pak Budi sambil membuka kitab suci dengan penuh hikmat. Mendengarkan petuah itu, hati Rafael dan Jessica seolah tergerak oleh aliran cahaya. Rasa bersalah yang selama ini membelenggu perlahan tergantikan oleh ketenangan yang mendalam. Mereka pun mulai bertanya-tanya tentang makna sejati dari kehidupan, tentang cinta yang bukan sekadar gairah terlarang, tetapi juga tentang keikhlasan dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Malam demi malam,
Di bawah langit yang bertabur bintang, Rafael dan Jessica mulai rajin membaca Al-Quran. Di samping Pak Budi, mereka mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan ustadz setempat, seorang tokoh masyarakat yang dikenal karena kearifan dan kelembutannya. Ilmu adalah cahaya. Dengan memahami petunjuk Allah, hati kita akan tercerahkan dan jiwa kita menemukan kedamaian yang hakiki, terang ustadz dengan suara lembut namun penuh keyakinan. Di setiap huruf yang mereka baca, setiap ayat yang mereka pahami, mereka merasakan adanya pemurnian jiwa. Tak lama kemudian, kehausan untuk mencari kebenaran membawa mereka pada sebuah keputusan besar. Di hadapan keluarga kecil dan masyarakat desa yang sudah mulai mengenal mereka sebagai insan yang telah berubah, Rafael dan Jessica dengan tulus menyatakan niatnya untuk memeluk Islam. Upacara sederhana itu diwarnai air mata haru dan doa yang tulus. Di bawah naungan langit yang seolah merestui, mereka mengikrarkan keimanan sebagai wujud syukur atas petunjuk Allah yang telah membawa mereka keluar dari belenggu masa lalu. Setelah memeluk Islam, kehidupan Rafael dan Jessica mengalami transformasi yang mendalam. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan kegiatan mengaji, sholat berjamaah, dan berbagi kisah inspiratif dengan sesama warga desa. Setiap pagi, mereka menyapa hari baru dengan penuh rasa syukur, mengingatkan diri bahwa setiap hembusan napas adalah anugerah dari Allah. Pak Budi dan Ustadz yang telah membimbing mereka selalu mengingatkan, cinta sejati adalah cinta yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Dengan keimanan, segala luka akan sembuh dan setiap langkah kita dipenuhi keberkahan. Kehidupan yang dulu diwarnai oleh konflik, rahasia, dan dosa, kini berganti menjadi kisah penebusan dan harapan. Rafael dan Jessica menemukan bahwa dalam naungan cahaya petunjuk Allah, jiwa yang dulu terluka bisa menemukan damai. Masyarakat desa pun mulai melihat perubahan itu, bukan sebagai sekadar pelarian dari masa lalu, melainkan sebagai perjalanan mencari makna hidup yang hakiki. Di tengah segala tantangan yang pernah mereka hadapi, mereka kini hidup dalam kedamaian. Setiap detik menjadi saksi atas keberanian untuk berubah, atas tekad untuk menebus dosa dengan kebaikan, dan atas cinta yang telah menemukan bentuknya yang paling suci. Kisah mereka, yang pernah dipenuhi gairah terlarang dan ketegangan, kini bertransformasi menjadi inspirasi bagi banyak insan, bahwa cahaya Allah selalu siap menerangi jalan mereka yang mau kembali ke jalannya. Dengan hati yang baru dan semangat yang menyala, Rafael dan Jessica melangkah bersama, menapaki hari-hari dengan keyakinan bahwa setiap luka dapat disembuhkan, dan setiap jiwa yang tercerahkan akan menemukan kedamaian abadi dalam kasih sayang ilahi. Setelah perjalanan panjang penuh liku, Rafael dan Jessica akhirnya menemukan kebahagiaan sejati dalam cahaya petunjuk Allah. Mereka membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang yang diridhai olehnya. Di rumah sederhana mereka di desa pesisir, kehidupan terasa begitu berbeda dari masa lalu yang penuh gelora dan rahasia. Rafael kini bekerja sebagai pengajar di madrasah desa, berbagi ilmu dan pengalaman hidupnya kepada anak-anak yang haus akan pendidikan. Jessica, dengan kelembutan hatinya, menjadi seorang ibu yang penuh kasih sayang serta membantu para perempuan desa dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dulu kita mencari cinta yang salah, sekarang kita menjalani cinta yang diberkahi, bisik Jessica suatu malam, sambil menatap Rafael dengan mata yang penuh ketulusan. Rafael tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. Allah Maha Pengampun, Dia memberi kita kesempatan kedua. Dan sekarang, tugas kita adalah menjaga karunia ini sebaik-baiknya. Hidup dalam naungan cahaya Allah tidak berarti tanpa ujian. Ada saat-saat sulit, ada rintangan, tetapi mereka selalu kembali pada satu keyakinan bahwa setiap cobaan adalah bentuk kasih sayang dari Sang Pencipta. Hingga suatu hari, Allah memberikan karunia terindah dalam kehidupan mereka, seorang bayi laki-laki yang lahir di tengah keluarga kecil yang telah menemukan jalan lurus. Kelahiran anak pertama mereka membawa kebahagiaan yang tak terhingga. Tangisan pertama bayi itu seakan menjadi saksi bahwa perjalanan penuh dosa dan kesalahan kini telah berubah menjadi kisah penuh berkah dan pengampunan. Setahun kemudian,
Allah kembali menganugerahkan mereka seorang putri kecil yang lembut dan ceria. Kini, keluarga mereka semakin lengkap, dan Rafael serta Jessica merasakan kebahagiaan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kita dulu hidup dalam kegelapan, tapi kini Allah telah menunjukkan cahayanya melalui anak-anak kita, ujar Rafael saat menggendong putrinya yang tertidur lelap di dadanya. Jessica tersenyum dan mengangguk. Tidak ada manusia yang terlahir tanpa dosa. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyadari kesalahan, kembali kepada Tuhan, dan memilih jalan yang benar. Mereka menyadari bahwa dalam kehidupan ini, setiap manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalannya. Ada yang tetap tenggelam dalam dosa, dan ada yang memilih untuk kembali kepada Allah. Mereka bersyukur karena Allah telah membimbing mereka menemukan jalan yang benar. Kini, di usia pernikahan mereka yang telah berjalan sekian tahun, Rafael dan Jessica hidup dalam ketenangan, penuh kebahagiaan bersama dua buah hati mereka. Setiap pagi mereka memulai hari dengan doa, mengajarkan anak-anak mereka tentang cinta kepada Allah, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang pernah mereka temukan dalam perjalanan hidup mereka. Kisah mereka menjadi bukti bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi siapapun yang ingin kembali. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu seseorang, cahayanya selalu siap menyinari jalan bagi mereka yang tulus mencari kebenaran. Rafael dan Jessica adalah saksi hidup bahwa cinta sejati bukan hanya tentang gairah, tetapi tentang keteguhan untuk berjalan di jalan yang benar, bersama-sama dalam ridhanya. Dengan penuh rasa syukur, mereka menutup setiap malam dengan doa yang sama. Ya Allah, Engkau telah memberi kami kesempatan kedua. Bimbinglah kami agar tetap berada di jalan MU, dan jadikan keluarga ini sebagai cahaya yang menyinari dunia, hingga kami bertemu kembali di surga MU. Demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menambah literasi cakrawala berpikir kita dan menginspiratif untuk senantiasa berada dalam kebaikan, dalam naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.